kita masuk ke segmen keempat, Pak. Tadi Pak Anton sudah menyinggung soal teknologi robot, Pak ya. Iya. Nah, ini kan robot makin murah. Sekarang ada AI. Nah, menurut penerawangan Bapak nih, Pak, apakah kehadiran teknologi tinggi ini bisa membuat PHK makin marak, Pak, di masa mendatang? Jadi Pak belajar dari Jerman ya. Dia juga mengalami dengan AI ini Pak. Saya tanya ke orang Jerman yang tangani vokasi. Jadi di sana lahirlah jenis pekerjaan yang baru. Dan mereka ini memakai AI ini adalah katakanlah operator paling bawah pun diberi keterampilan AI. Karena dengan AI itu meningkatkan produktivitas bagi si pekerja ini. Termasuk asisten rumah tangga pun diberikan keterampilan ini, Pak. Tapi jadi pertanyaan, tenaga kerja kita yang banyak, apakah bisa terserap semua di dalam kalau kita pakai ini kan? Menurut saya juga tidak akan seimbang. Ya. Oleh karena itu, harus memikirkan jenis pekerjaan baru, ya pasti banyak lah pertanian perlu ditingkatkan, dan lain-lain ya. Nah, kalau khusus Indonesia, karena labor force kita 178 atau 80 juta, ya mungkin barangkali pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang baik lah. Jerman saja butuh tenaga kerja dari luar. Saya pernah, karena waktu di vokasi, kita ke Ben Castle. Itu di daerah Sungai Mosel. Anggurnya yang di tebing itu menjadi anggur yang kelas satu ya. Nah, situ daerah wisata. Penduduk 50.000, tapi wisatawan 5 juta setahun. Dia mengambil tenaga kerja dari Indonesia, baik tamatan universitas, SMA, ataupun SMK. Yang penting bisa bahasa Jerman. Dia bawa ke Jerman, itu masuk SMK sana, Pak. Masuk SMK Hospitality. Tapi di sana uang saku, nah ini vokasi bisa jalan betul. Kalau uang saku pun memang betul-betul harus diberikan. Jadi jangan terbalik. Mereka mencari magang harus bayar lagi ke pengusaha. Pengusaha harus bayar. Uang saku di sana 1.000 euro, Pak Budi. Jadi kenapa mereka masuk SMK? Tentu menyesuaikan diri dengan culture dan bahasa dan lain. Tapi begitu mereka masuk SMK Hospitality di Jerman, otomatis dia 70% sudah bekerja di hotel atau di bidang tourism ya. Dan bekerja di situ sehingga dia pun mendapat pengalaman, ada income juga. Pihak hotel juga senang, Pak, karena ada tenaga ini. Jadi yang kita mesti kirim, katakan Jepang kekurangan orang. Sehingga yang tadinya tidak bisa dapat izin kerja, sekarang mereka buka SSW. Dulu kan cuma boleh magang. Yang surprise, seperti Polandia pun perlu orang, Pak. Jadi sebenarnya terbuka, tapi jangan kirim tenaga kerja kasar. Itu kan harus di pelatihan. Kasihan tenaga kerja kita di Malaysia. Banyak yang ilegal dan selalu dikejar polisi, akhirnya gaji tidak dibayar, ya sakit juga akhirnya meninggal dan seterusnya, Pak. Nah, oleh karena itu perlu katakanlah ada pelatihan-pelatihan sebelum mereka dikirim. Jadi kita tentunya harus ada manpower planning. Manpower planning. Dalam kondisi seperti ini, apakah industri kita masih bisa menyerap semua labor force kita? Nah, kalau kita setelah memetakan ini dengan keterampilan kurang dan lain-lain, kita mau apakan ini, Pak? Jadi kan nggak bisa kita diamkan. Jadi jangan cuma berkutat di angka-angka, mencatat yang bekerja sekian, PHK sekian, tapi apa yang kita mesti lakukan untuk antisipasi? Sebagian dididik jadi entrepreneur, nah ini pekerjaan besar sekali, Pak Budi. Terus terang aja itu, ini gampang ucapkan, tetapi kalau kita tidak lakukan, ya lantas ini kan makin hari makin apa kayak snowball makin hari makin besar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi lebih baik mulangkah pertama mengakui dulu kondisi kita begini. Kedua, apa planning kita? Mari kita lakukan bersama pelatihan apa dan seterusnya. Nah, ini yang memang saya kira untuk itu memerlukan leadership yang kuat, Pak. Tanpa ada ini memang kasihan.
orang-orang yang kurang beruntung, Pak Budi. Saya tidak munafik lah. Kita keadaan sulit pun kita masih bisa kira Pak Budi, Pak Suhari, saya masih oke lah Pak. Tetapi yang di bawah ini, dan jangan lupa 140 juta masyarakat kita karena tidak mampu, BPJS Kesehatan dibayar pemerintah, Pak. Itu kan merefleksi, katakanlah dibilang ada markup, kan sering mereka bilang ya 140 kan salah pencatatan. Tapi katakanlah kita kurangi 50%, 70 juta itu Pak Budi. Mengurus 70 juta sudah hampir 3 kali, 2 kali lebih dari Malaysia total ya Pak. Ya, Nah ini dua kali yang Malaysia. oleh ya karena Malaysia itu 30 dalam juta. kondisi betul Ya, dalam kondisi begini yang dibutuhkan yang menjadi pejabat, yang jadi menteri dirjen harus orang-orang yang extraordinary lah Pak Budi. ya.